Wilayah pengelolaan perikanan 718 yang selama ini dijuluki The Golden Fishing Ground. Saat ini di WPP 718 itu beroperasi kurang lebih 148 kapal pengangkut ikan dari daerah penangkapan ikan. Jadi ini termasuk yang paling banyak di antara zona-zona lainnya. Menjadi ladang aktivitas perikanan tangkap skala besar dengan rata-rata kapal di atas 30 GT. Stop! Praktik ilegal, unreported, and unregulated fishing masih menjadi ancaman terbesar. Setelah kami lakukan pemeriksaan, tidak ada yang kami curigai awalnya. Tidak ada yang kami curigai kapal itu melakukan suatu kegiatan yang ilegal karena tidak ada alat tangkap kan di kapal penampung dan semua ikan yang ada di dalam palka terbungkus rapi. Mampukah pemerintah Indonesia menjaga sumber daya kelautan dan perikanan di WPP 718? Inilah Jurnal Investigasi, episode Memburu MV Runseng. Ini adalah kegiatan alih muatan hasil tangkapan sumber daya ikan yang dilakukan dari kapal ikan ke kapal pengangkut ikan di tengah laut atau dikenal dengan transshipment. Kegiatan ini banyak ditemukan di WPP 718 yang meliputi Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timur. Melalui kegiatan alih muat ikan di tengah laut, pelaku usaha dapat menekan biaya bahan bakar untuk mendapatkan hasil tangkapan sebesar-besarnya. Alih muatan di tengah laut atau yang biasa kita kenal dengan transshipment adalah kegiatan pengalih muatan ikan hasil tangkapan dari kapal penangkap ikan ke kapal pengangkut ikan menggunakan kapal yang khusus digunakan untuk mengangkut ikan dari daerah penangkapan ikan, baik itu di WPP NRI maupun laut lepas. Ketentuannya adalah pertama, kapal pengangkut ikan itu harus merupakan kapal pengangkut ikan yang memiliki perizinan berusaha subsektor pengangkut ikan dari daerah penangkapan ikan, baik itu WPP NRI maupun laut lepas. Yang kedua, kapal pengangkut ikan tersebut dan kapal penangkap ikan itu harus bermitra atau dalam satu kesatuan usaha dan juga memiliki daerah penangkapan ikan serta pelabuhan pangkalan yang sama. Lalu kapal penangkap ikan tadi juga harus tercantum dalam dokumen perizinan berusaha pada kapal pengangkut ikannya. Ya, jadi beberapa kondisi kenapa pelaku usaha itu membutuhkan kegiatan transshipment. Biasanya alasan pertama adalah menjaga mutu ikan, khususnya untuk beberapa produk komoditas penting ya, seperti tuna dan lain sebagainya. Lalu yang kedua pastinya adalah menghemat biaya, karena kalau dia menggunakan kapal pengangkut, maka kapal pengangkutnya ini yang akan bolak-balik dari pangkalan ke DPI. Tapi kalau dia menggunakan kapal penangkapnya yang bolak-balik, maka cost-nya juga akan double. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga tentu saja kapasitas produksinya akan lebih tinggi. Ya. Jadi karena si kapal penangkap dia fokus menangkap, nanti setelah palkanya mendekati penuh, baru nanti ditransit ke kapal angkutnya. Jadi memang fokusnya adalah di menjaga mutu tadi, efisiensi dan peningkatan kapasitas. Saat ini di WPP 718 itu beroperasi kurang lebih 148 kapal pengangkut ikan dari daerah penangkapan ikan. Jadi ini termasuk yang paling banyak di antara zona-zona lainnya. Estimasi potensi sumber daya ikan di WPP 718 mampu mencapai 2,6 juta ton per tahun.
yang terdiri dari 837.000 ikan pelagis kecil, 818.000 ikan pelagis besar, 876.000 ikan demersal, 29.000 ikan karang, 62.000 udang penait, 1.000 lobster, 1.000 kepiting, 700 rajungan, dan 7.000 cumi-cumi. Potensi ini tentu menjadi incaran para pelaku ilegal, unreported and unregulated fishing. Tak hanya kapal asing, kapal ikan Indonesia juga tak sedikit yang terlibat dalam aksi kejahatan ini. Pung Nugroho Saksono, atau yang kerap dijuluki Ipung, selaku Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan saat itu, memerintahkan langsung kepada Kapten Eko, Nahkoda KP Orka 06 untuk melakukan penghentian, pemeriksaan, dan penahanan KM Mus yang saat itu berada tidak jauh dari posisi KP Orka 06. Perintah ini diberikan usai datangnya laporan mengenai adanya aktivitas kapal ikan asing di WPP 718. Kapal tersebut diduga melakukan alih muatan ke sebuah kapal ikan Indonesia yang bernama KM Mus. Kami meriksa kapal itu tanggal 14 April di kurang lebih jam 1:15 waktu Indonesia Timur. Ya, sudah malam hari, sudah dini hari ya. Saat itu kami periksa, dan setelah kami lakukan pemeriksaan, tidak ada yang kami curigai awalnya. Ya, tidak ada yang kami curigai kapal itu melakukan suatu kegiatan yang ilegal karena tidak ada alat tangkap kan di kapal penampung, dan semua ikan yang ada di dalam palka terbungkus rapi. Contoh dari hasil tangkapan, dari packing, ya, dari cara membungkus dan lain-lain, apakah ada tanda-tanda kapal tersebut melakukan kegiatan dengan kapal asing? Nah, di situ mulai sedikit terkuak. Bungkusnya itu bertuliskan huruf Cina. Teman-teman meminta dengan ikhlas, ya, bisa menunjukkan handphone awak kapal, dan akhirnya langsung dia mengaku, "Iya Bapak, kami melakukan pengambilan ikan terhadap kapal Runzeng." Tapi saat itu dia tidak tahu ataupun mencoba tidak tahu, mengatakan kapal itu adalah kapal asing. Tepat pada hari Minggu dini hari, tanggal 14 April 2024, di titik koordinat 5 derajat 30 menit 422 detik lintang selatan, 133 derajat 59 menit 0,05 detik bujur timur Laut Arafura, Maluku, KM Mus berhasil diamankan oleh KP Orka 06. Dan sudah kita buktikan kapal asing yang memang menjadi target tersebut ternyata ada kapal Indonesia yang menerima hasil curian ikannya. Ya. Kapal tersebut saat ini masih dalam pengejaran kami. Ternyata diketahui berdasarkan fakta-fakta bahwa KM Mus pada tanggal 6 sampai dengan 10 April telah melakukan alih muatan atau transshipment ilegal dengan kapal penangkap ikan berbendera asing. Yang kita ketahui dalam proses penyidikan itu bernama KM Runzeng 03 dan 05. Barang bukti yang terkait dengan tindak pidana yang selanjutnya disita oleh penyidik, diantaranya yang jelas yang pertama adalah satu unit kapal KM Mus tersebut, kemudian ikan hasil alih muatan dari MV Runzeng 03 sebanyak 120 ton kurang lebih. Untuk pelanggaran KM Mus itu, yang pertama kita kenakan penyertaan untuk tindak pidana perikanan
dalam hal melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tanpa memiliki perizinan berusaha. Itu yang pertama. Jadi artinya yang tidak memiliki perizinan berusaha bukan KM-MUS-nya nih, tapi adalah KMV Runzengnya. Nah, perannya KM-MUS itu sendiri adalah dia membantu pidana itu terjadi. Dari hasil penyidikan, tersangka nahkoda KM-MUS diduga melakukan tindak pidana perikanan berupa tidak memiliki dokumen persetujuan berlayar dan turut serta melakukan usaha perikanan tanpa memiliki perizinan berusaha, sehingga dijerat pasal 98 dan 92 Undang-Undang Perikanan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Ciptaker. Penyidikan yang dilakukan terhadap KM-MUS belum selesai sepenuhnya. Tim melakukan investigasi lebih lanjut untuk menjerat aktor utama. Kepala Pangkalan PSDKP Tual, Sigit Bintoro, mengarahkan tim PPNS melakukan koordinasi dengan Polda Maluku terkait dugaan tindak pidana TPPU dan tindak pidana migas terkait alih muatan BBM ilegal. Dari arahan dari Pak Dirjen, akhirnya kami mengerahkan segenap effort yang ada, upaya yang ada itu dengan mengadakan patroli sisir daripada 718 itu ke pulau-pulau ataupun selat-selat yang memungkinkan kapal runsing untuk bersembunyi. Kita susurin, itu dari pusat pun dikirim dengan air surveillance untuk meninjau daripada daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh kapal-kapal pengawas kita. Setelah itu diketemukan itu, akhirnya kita gerakan fokuskan ke daerah perbatasan untuk antisipasi adanya pergerakan dari itu. Dan ternyata benar kapal tersebut setelah diketahui adanya patroli dari Australia, kapal RZ03 lari ke Indonesia. Kapal dua-duanya akhirnya kita sergap di situ. Tapi yang ketangkap cuman RZ03 oleh KP Paus 01, Mbak. Iya, Mbak, karena ini kan kapal asing dengan modus-modus yang setelah didalami oleh penyidik, ternyata kapal ini kan udah bergerak dari tahun 2023 bulan Maret masuk ke Indonesia dari Tanjung Priuk, bergerak ke Pelabuhan Ratu, kembali ke Pandeglang, langsung kembali ke Pelabuhan Ratu lagi, terus bergerak ke Tanjung Benoa, terus bergerak masuk ke Selat Probolinggo, ke Surabaya, akhirnya ujung-ujungnya lari ke 718 untuk menangkap ikan di teritori kita. Dalam upaya penangkapan dua kapal asing, yakni MV Runzeng 03 dan MV Runzeng 05 yang diduga melakukan alih muatan ilegal dengan KM-MUS, KKP berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional Polri atau NCB Interpol Polri dan aparat Australia yang disampaikan pada Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum awal Mei di Jakarta. Saat ini kami punya DPO untuk kapal bendera Rusia melakukan illegal fishing. Mereka melakukan kolaborasi dengan nelayan Indonesia. Kapal Indonesia sudah kami tangkap. Namun kapal bendera Rusia yang ABK-nya orang China, nama kapalnya Runzen 03, Runzen 05. Mereka lari ke perairan Australia. Jadi kami melakukan pengejaran sampai perbatasan, kemarin tidak dapat. Mungkin ini juga menjadi salah satu target kita, karena
Baru saja Pak Menteri juga menyampaikan kejar terus kapal tersebut. Jadi merupakan satu ide maupun kegiatan ini bisa salah satu membuat kita juga ada percaya diri untuk bisa kerjasama masuk ke perairan Australia. Ini yang menjadi urgent saat ini pekerjaan yang sedang kami lakukan. Kerjasama dengan negara tetangga membuahkan hasil. Tim mendapat sinyal keberadaan MV Runzeng yang terdeteksi masuk perairan Arafura usai keluar dari perairan negara Australia. Target operasi selama 1 bulan telah ditemukan. Operasi penangkapan kapal berbendera Rusia berukuran 870 GT tersebut kembali dipimpin oleh Ipung selaku Dirjen PSDKP dengan menggunakan KP Paus 01. Mungkin kami pada saat itu posisi kami terdekat. Kami berada di wilayah Kepulauan Aru. Terus Pak Dirjen langsung memerintahkan kami untuk bergerak, gitu. Karena di bawah perintah langsung itu pada bulan Mei kami langsung melakukan pengejaran setelah mendapatkan informasi-informasi yang valid dari Air Surveillance dan Pusdal. Kapal ini adalah kapal dengan dokumen berbendera Rusia. Tapi asal kapal ini bukan dari Rusia, namun dari Cina. ABK utama mereka berkewarganegaraan juga RRT. Seperti itu. Kalau total untuk ABK utama yang berkewarganegaraan RRT itu Republik Rakyat Tiongkok itu ada 18 orang totalnya. Termasuk nakoda? Sudah termasuk nakoda. Suasana gelap sekali karena hujan, kita tidak ada jarak pandang, kita terbatas, tapi kita bisa melihat di radar kita pastikan kapal PO yang kita kejar kapal asing. Dan kami langsung intercept, mereka mau coba lari. Kita langsung kejar, kita langsung pepet kapalnya, kita langsung naik ke kapalnya. Rekan-rekan saya langsung loncat dan kita langsung lumpuhkan navigasinya gitu.
Stop! Stop! Keluar! 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 Duduk! 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 Sini! 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 Perizinan berusaha tadi kita sangkutkan dengan MUS itu pasal 92 junto 26 Undang-Undang Perikanan diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu untuk perizinannya. Barang bukti untuk berkas perkara MV Runzeng ini yang pertama tentu saja kapal MV Runzeng karena itu yang dijadikan sarana untuk melakukan tindak pidana perikanan. Kemudian ada dokumen-dokumen kapal yang menyatakan bendera kapal. Kemudian dokumen-dokumen juga itu terkait perhitungan ikan, logbook ikan yang ditangkap dan dimasukkan ke dalam penyimpanan atau freezer mereka. Terus kemudian ada juga kaitannya dengan penangkapan ikannya itu ternyata menggunakan alat tangkap yang dilarang, yang terlarang di Indonesia yaitu jenis troll dan itu sangat besar trollnya. Selain MV Runzeng 03, KP Paus 01 juga mengamankan KM Yulian, kapal ikan Indonesia jenis pengangkut asal Probolinggo, Jawa Timur, berukuran 157 GT yang diduga turut serta membantu operasional MV Runzeng 03 dengan mendistribusikan logistik berupa makanan dan BBM. Barang bukti ada 30 ton ikan hasil illegal fishing-nya yang mungkin sebelumnya sudah ditransfer di transshipment ke kapal lain. Adapun ABK bisa dilihat di sini ada ABK Indonesia, ada juga ABK dari asing. Ini mungkin kali pertama ya. Kali pertama orang ditangkap polisi senangnya minta ampun ya kami. Karena kami bukan polisi, Pak. Kami enggak, bukan polisi. maksudnya aparatur negara ya dengan tanda kutip biasanya bersalah, terus mereka takut. Tapi kami malah senang dengar suara senjata itu kami kok merdu banget gitu. Karena apa? Ini kesempatan kami bisa pulang. Orangnya, tak telepon orangnya, kemudian dia ke Jakarta. Nah ke Jakarta kok malah dibawa ke Juwana. Nah itu saya ikut, aku telepon sama Juwana. Nah Juwana katanya, Rai itu yang agennya bilangnya nah, ya mas nanti tak bawa ke agen travel datang. Oke siap, aku travel datang. Tapi perjanjian katanya ada uang kasbonan. Oh gitu, berapa? Kasbonan katanya 5 juta pertamanya. Pak dari tempat sampai tempat, dapatnya 500.000 toh. Usai penangkapan, berkas perkara nahkoda MV Runzeng 03 berkewarganegaraan asal Tiongkok dengan inisial WZJ dan nahkoda KM Yulian dengan inisial AW telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tual. Kerja keras tim penyidik dalam mengumpulkan alat bukti telah terangkum dalam berkas perkara. 3 pelaku jaringan illegal fishing kini telah menjalani proses hukum. Terdakwa S yang merupakan nahkoda KM Mus akhirnya mendapat putusan pengadilan hukuman pidana penjara selama 8 bulan dan denda sebesar 100 juta rupiah. Anak buah kapal atau
atau ABK asal Tiongkok yang menjadi korban TPPO MV Runzeng 03 telah menjalani proses pemulangan bersama imigrasi Tual, dan ABK asal Indonesia yang tidak menjalani proses hukum kemudian dipulangkan. Sementara MV Runzeng 05 kini telah tertangkap oleh pemerintah Papua Nugini. Kementerian Kelautan dan Perikanan terus berupaya menegakkan penertiban terhadap kapal asing yang tidak berizin atau illegal fishing. Ini merupakan komitmen KKP untuk menjaga kelautan dan perikanan di Indonesia agar dapat terus dikelola secara berkelanjutan dan dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang.